Di video kali ini aku mau berbagi resep jualanku yang rasanya enak banget dan laris manis. Ini rasanya enak banget dan gak kalah sama merek-merek yang ternama. Untuk caranya yuk kita bikin sama-sama. Pertama-tama siapkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Karena kemasannya baru aku buka, jadi kita gak usah tes dulu ya teman-teman. Kemudian tambahkan 220 ml air putih. Di sini aku pakai air suhu ruang aja, dan ini kita aduk-aduk sampai gulanya cukup larut ya teman-teman. Setelah gulanya larut, kemudian masukkan 320 gram tepung terigu. Aku pakai yang protein sedang aja. Kalau teman-teman mau pakai yang protein tinggi juga boleh. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau adonannya udah cukup berat seperti ini, kita ulenin dengan tangan aja. Pastikan tangan kita sudah bersih ya. Di sini kita akan ulenin sampai tercampur rata aja. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita ulenin kembali sampai cukup kalis aja ya, nggak usah sampai kalis elastis, sampai tidak menempel aja ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini udah cukup ya teman-teman, ini udah cukup kalis. Nah, di sini aku mau bulatkan dulu ya seperti ini, dan kemudian kita akan diamkan kurang lebih selama 1 jam. Untuk toppingnya di sini aku pakai keju mozzarella, sosis, cabai hijau yang sudah dipotong-potong, dan juga bawang bombay. Nah, ini kan aku mau bikin pizza yang ada pinggirannya. Jadi ini sosis ya, aku potong kecil-kecil dulu ya, seperti ini ya teman-teman. 1 sosis jadi 12 potong. Aku pakai sosis merek Hemato yang untuk sosis bakar ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai merek lain juga boleh. Dan untuk yang satunya lagi kita akan iris-iris tipis ya teman-teman. Nah, di sini aku jadi pakainya 3 buah sosis aja. Yang ini nggak jadi kepake karena cukup ya. Dan untuk sausnya aku pakai saus spaghetti merek Del Monte, karena rasanya lebih enak ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan saus tomat secukupnya aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini aku tambahkan sampai 3 atau 4 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan kita sisihkan sebentar. Setelah 1 jam ini adonannya sudah cukup mengembang, kemudian kita kempisan seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita pindahkan ke alas kerja dan kita buang kembali udara yang masih ada di dalamnya. Kemudian ini aku bulatkan kembali seperti ini ya teman-teman, dan akan aku bagi menjadi 2 sama rata. Kalau teman-teman mau hasil lebih pas boleh ditimbang ya. Kemudian ini aku bulatkan kembali seperti yang ada di video ya. Untuk yang satunya kita simpan dulu ya teman-teman. Lalu lanjut kita kasih tepung terigu sedikit, tapi kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa, nggak bakalan menempel. Ini kita gilas dengan rolling pin seperti ini. Kita gilas sesuai dengan ukuran loyang ya teman-teman. Ukuran loyang aku kurang lebih 24 cm. Jadi kita bikin ukurannya agak lebar ya, karena bagian pinggirnya nanti kita kasih topping ya. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Sekarang lanjut kita pindahkan ke loyang yang sudah diolesin dengan margarin. Nah, untuk membalikannya kita balik seperti ini ya teman-teman. Alas kerjanya kita balik juga, dan untuk adonannya jadi langsung masuk ke dalam loyang. Dan tinggal kita rapikan aja bagian pinggirnya ya, karena bagian pinggirnya akan kita kasih topping, jadi pinggirannya ini agak sedikit lebar ya, jadi kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kita tusuk-tusuk seperti ini ya teman-teman, biar bagian tengahnya nggak mengembung pas saat di oven. Kemudian langsung kita kasih topping di bagian pinggirnya, susun secara rapi ya teman-teman. Ini satu loyang ini aku kasih 12 potong.
Untuk toppingnya sebenarnya ini sesuai selera ya teman-teman. Pinggirannya bisa dikasih sosis atau juga keju mozzarella. Nah ini tinggal kita tutup seperti ini, pastikan rapat ya teman-teman, biar nanti pas saat dipanggang tidak terbuka ya teman-teman. Nah ini udah selesai, kita tutup dan kita rapatkan kembali ya teman-teman sambil sedikit ditekan-tekan seperti ini. Kemudian kita akan potong bagian pinggirnya seperti ini, karena kita akan bikin pinggirannya seperti yang ada di merek-merek yang ternama itu ya teman-teman. Nah ini kita potong-potong dulu semuanya, baru kita lipat di bagian pinggirnya ya. Ini udah aku potong semua, tinggal kita lipat ke dalam aja atau kita putar bagian sosis pinggirannya ke dalam ya. Ini caranya gampang banget ya teman-teman. Kemudian kita kasih toppingnya. Ini saus yang tadi udah kita campurkan dengan saus tomat ya. Kita kasih secukupnya aja. Lalu olesin secara merata ya teman-teman. Kalau si sausnya sudah masuk, kita masukkan juga keju mozzarella. Nah ini keju mozzarellanya semakin banyak semakin enak ya teman-teman, tapi disesuaikan dengan harga jual yang teman-teman sudah jual gitu ya. Kemudian kita kasih topping bawang bombay yang diiris-iris seperti ini. Kalau mau yang lebih premium, ini toppingnya teman-teman bisa ganti dengan pepperoni atau ayam giling, daging giling juga bisa ya teman-teman. Ditambahkan mushroom atau juga jamur, itu juga enak ya. Tapi di sini aku pakai resep ekonomis dengan rasa yang nggak kalah enak ya teman-teman. Nah di situ tadi paprikanya aku ganti dengan irisan cabai hijau ya teman-teman, untuk mempercantik aja. Nah ini kejunya udah masuk semua, tinggal kita taburi dengan oregano secukupnya aja biar tambah wangi. Nah ini kita diamkan kembali selama 15 menit. Nah untuk loyang yang tadi udah selesai, jadi aku diamkannya berbarengan ya teman-teman. Sekarang lanjut mau aku panggang. Sebelumnya ovennya sudah aku panaskan selama 10 menit. Nah ini kita akan panggang selama 20 menit, suhu 200 derajat, api atas bawah. Di 10 menit yang awal aku pakai api bawah aja teman-teman, dan 10 menit selanjutnya kita pakai api atas bawah. Dan kalau udah matang kayak gini tinggal diolesin dengan margarin ya teman-teman, biar pinggirannya nggak kering. Nah jadi kelihatannya lebih glossy ya teman-teman dan nggak kering. Nah kalau udah diolesin kayak gini tinggal kita kemas aja dan pindahkan ke dalam box ya. Kemudian kita masukkan ke dalam box pizza seperti ini. Lanjut dan kita akan potongnya sesuai dengan requestan yang pesan aja, mau dipotong 4 atau dipotong 8 juga boleh, tapi biasanya dipotong 8 ya teman-teman. Nah kita pakai ring cutter seperti ini, kemudian kita tutup box pizzanya. Untuk dus pizzanya ini aku beli di marketplace ya teman-teman, harganya lebih murah dibandingkan dengan toko offline. Nah di sini aku mau tambahkan dengan saus mayones biar tampilannya lebih cantik aja, tapi kalau nggak dipakein juga nggak apa-apa. Ini juga aku mau ditambahkan dengan saus tomat ya, seperti ini. Lanjut kita kasih saus saset sebanyak 4 pieces ya teman-teman di bagian kanan kirinya. Nah ini udah siap ya teman-teman, ini siap diantar. Nah ini aku jual seharga 60.000 atau bisa disesuaikan dengan harga modal yang teman-teman pakai. Nah segini aja resep yang kali ini aku bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu disupport terus channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai.